Ya, 22 April mendatang Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sengketa pemilu 2024. Rapat permusyawaratan hakim pun digelar setelah sebelumnya MK menerima kesimpulan dari para pihak berperkara dan juga menerima banyak pengajuan amicus curiae dari sejumlah tokoh. Lantas seperti apakah kira-kira keputusan MK? Kita akan membahasnya bersama. Ada Bang Zuhad Aji Firmantoro, tim hukum nasional Amin. Lalu ada juga Bang Hendar Samarantoko, tim hukum Prabowo Gibran. Lalu ada Bang Todung Mulya Lubis, selaku ketua tim hukum Ganjar Mahfud. Dan Bang Denny Indrayana, selaku pakar hukum tata negara. Selamat sore, abang-abangku. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Todung, saya ingin ke Bang Todung. Bang Todung, ini memang apa namanya, yang kita tahu amicus curiae salah satu tokoh yang awalnya mengajukan juga adalah Ibu Mega. Menurut Anda saat ini apakah amicus curiae ini akan menguatkan petitum dari pihak Anda? Bang Todung? Bang Todung boleh di-unmute? Oke, kalau kita melihat sejarah amicus curiae di negara-negara Anglo-Saxon, sebetulnya pengadilan di sana itu ada yang mempertimbangkan, ada juga yang tidak mempertimbangkan apa yang ditulis amicus curiae itu. Tapi tentu kita kan tidak bisa menyamaratakan semua pengadilan. Nah, kalau seorang Megawati Soekarno Putri menulis amicus curiae dan menyampaikan pesan itu secara publik, maka seharusnya Mahkamah Konstitusi yang tidak hidup dalam isolasi, tidak hidup dalam ruang hampa, tentu akan mendengar dan mempertimbangkan itu. Tapi sekali lagi, tidak ada ketentuan yang mengatakan apakah MK itu harus mempertimbangkan, mendengar, atau menerima masukan itu. Nah, cuma karena kita tidak hidup dalam ruang hampa, ya seharusnya sih pendapat-pendapat yang masuk selama itu mendukung argumentasi-argumentasi yang akan dikemukakan oleh majelis hakim dalam putusan yang akan dia bacakan, ya seharusnya itu kita bisa lihat saja nantinya. Tapi saya tidak ingin berspekulasi dan saya juga tidak ingin mempengaruhi independensi dari majelis hakim. Ya silahkan majelis hakim mempertimbangkan, karena banyak juga yang saya lihat ini kan cukup banyak, lebih dari 30 amicus curiae yang dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Ya, banyak juga yang hanya memasukkan tapi tidak mengerti betul apa yang disebut dengan amicus curiae. Jadi ini yang saya kira sih satu demam demam euforia akan amicus curiae yang baru pertama kali terjadi, sebab pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 itu tidak amicus curiae sama sekali. Ini tradisi baru yang sedang dibangun di Indonesia. Bukannya tidak ada, kita juga mengenal, tapi tidak disebut amicus curiae, kita sebutnya sebagai ad informandum. Jadi ad informandum itu bisa ditambahkan juga kepada praktek yang semacam ini sebetulnya. Jadi ya lihat saja lah Tapi dengan tadi yang Bang Todung bilang di luar itu awam untuk dilakukan, apakah atau probabilitasnya sebanyak apa sehingga amicus curiae di luar itu berhasil menggagalkan keputusan pengadilan di sana? Kan yang namanya amici mereka yang mengajukan amicus curiae itu kan bukan pihak. Jadi apakah amicus curiae itu didengar atau tidak sangat tergantung kepada kearifan dan keterbukaan majelis hakim itu sendiri. Ya kalau menurut saya seharusnya sih dia membaca, tergantung kepada majelis hakim untuk melihat apakah relevan atau tidak, itu saja. Oke, saya ingin ke Bang Zuhad dulu sebelum ke Bang Hendar. Bang Zuhad, ini nampaknya kawan-kawan dari 01 juga tadi ada, atau perwakilan dari 01 juga mengajukan amicus curiae. Ini seperti apa melihatnya Bang Zuhad? Ya saya kira sama dengan apa yang disampaikan Bang Mulya tadi prinsipnya ini sudah masuk kepada detik-detik penentuan di mana hakim akan menentukan keputusan. Nah, adapun sahabat pengadilan atau amicus curiae ini itu hanya sebagai, bukan hanya tetapi ini menjadi penanda saja bahwa
kasus ini benar-benar diperhatikan secara serius oleh banyak pihak. Dan lagi, ini kan logika di dalam pengadilan ini sama sekali berbeda dengan logika pemilu demokrasi kita yang di mana pemenang ditentukan oleh suara terbanyak. Sementara di dalam konteks peradilan ini kita kan tidak sedang berbicara banyak dan sedikit, tapi kita sedang berbicara mana yang benar dan mana yang salah. Amicus curiae yang banyak itu belum tentu juga menentukan siapa yang benar, tetapi juga tidak kemudian amicus curiae ini lalu diabaikan begitu saja, nggak boleh begitu gitu. Saya kira kata kuncinya tetap sama soal seberapa relevan pendapat para sahabat pengadilan kita ini yang disampaikan kepada para hakim. Dan kalau melihat bagaimana performa hakim kita, hakim Mahkamah Konstitusi kita hari ini sih, nampaknya saya percaya bahwa amicus curiae yang disampaikan oleh para sahabat pengadilan ini akan dibaca dan tetap dipertimbangkan oleh para. Oke, Bang Hendar, ini bagaimana Bang Hendar melihat fenomena amicus curiae yang baru pertama kali ini ramai digunakan di Indonesia? Apakah masih yakin dengan petitum yang diajukan oleh kawan-kawan dari 02 atau bagaimana, Bang Hendar? Ya, saya memang sebagian sepakat ya dengan prinsip-prinsip yang dikatakan oleh Bang Todung tadi, bahwa ini merupakan fenomena baru. Walaupun sebenarnya juga di tahun 2017 saya dan teman-teman dari ACTA, Advokat Cinta Tanah Air, itu sudah pernah juga mengajukan amicus curiae, tapi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada saat itu, ya, terkait dengan kasus Pak Ahok waktu itu ya. Nah, tapi memang untuk di rezim kepemiluan, undang-undang pemilu ini kan baru, sesuatu yang baru, hal yang baru. Nah, apakah hakim Mahkamah Konstitusi ya kan menggunakan fungsinya untuk right finding, menemukan hukum ya, sehingga ini menjadikan pertimbangan atau tidak? Ya, ini kita kembalikan lagi kepada kearifan dan kenegarawanan hakim itu sendiri untuk mempertimbangkan atau tidaknya. Tapi balik lagi ya, bahwa sesuai dengan istilah Vox Populi Vox Dei, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, kita balik lagi pada hal yang sifatnya substansif dan material, bahwa suara dari masyarakat yang memilih paslon 02 sebanyak 96,2 juta orang ini harus tetap dipertimbangkan, ya kan, dan tetap menjadi substansi dasar daripada perselisihan hasil pemilihan umum ini, ya. Nah, tidak bisa dikesampingkan juga bahwa amicus curiae yang diajukan oleh teman-teman, ya kan, ini merupakan komponen-komponen elit. Jadi bukan kami anggap sebagai suara dari rakyat itu sendiri, karena ini merupakan ada ketua umum partai, ada aktivis, ada akademisi yang suara dan pendapatnya tidak beresonansi langsung dengan suara rakyat. Nah, ini yang mungkin akan menjadi catatan dan membutuhkan pertimbangan dan kearifan daripada hakim konstitusi itu sendiri nantinya untuk memberikan putusan. Bang Denny bagaimana Bang Denny? Ini terkait dengan amicus curiae ini, yang satu mengatakan memang kalau kita kembali ke pokok pengadilan, ada yang mengatakan bahwa ini masih pengadilan membahas proses, yang satu membahas hasil. Lalu terkait dengan amicus curiae, apakah Bang Denny merasa bahwa ini berpengaruh terhadap keputusan hakim hari Senin esok atau bagaimana? Yang pasti ini fenomena baru, karena di 2004 sampai 2019 tidak ada sebanyak ini, atau bahkan tidak ada yang sengketa pilpres yang ada amicus curiae-nya, sahabat peradilan. Dan itu menunjukkan memang ada hal yang berbeda di Pilpres 2024. Kalau amatan saya, perbedaan mendasarnya adalah apa yang disebut dengan cawe-cawe Presiden Jokowi. Dan cawe-cawe itu yang harusnya menjadi salah satu faktor yang dinilai oleh Majelis Mahkamah Konstitusi, apakah itu konstitusional atau tidak. Jadi pertanyaan sengketa Pilpres 2024 yang paling mendasar menurut saya adalah
menguji konstitusionalitas apa yang disebut dengan cawe-cawe, karena turunannya kemudian adalah putusan 90, apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak, pencalonan Gibran, prosedural maupun kemudian juga soal bansos, soal netralitas aparat, soal pejabat kepala daerah. Semua itu adalah turunan dari apa yang kemudian membedakan Pilpres 2024 dengan Pilpres sebelumnya. Dalam konteks ini konstitusionalitas cawe-cawe menjadi penting. Nah, soal apakah yang dinilai hasil suara saja atau tidak, sebenarnya itu sudah tidak relevan lagi. Dalam konteks di 2004, Mahkamah Konstitusi sudah menilai kuantitatif dan kualitatif. 2019, kenapa saya agak paham, karena saya menjadi kuasa hukum dari Prabowo Sandi saat itu, putusan MK sudah mengatakan mereka juga menilai kualitatif, tidak hanya aspek kuantitatif saja. Dalam persidangan misalnya Profesor Sadi menanyakan kepada ahli, apakah soal isu Kiai Haji Ma'ruf Amin yang disoal oleh kami waktu itu kuasa hukum terkait dengan posisinya di komisaris itu kuantitatif atau kualitatif? Ahli mengatakan kualitatif, dan memang itulah. Jadi sepanjang terkait dengan konstitusionalitas, prinsip pemilihan jujur dan adil, mestinya itu bagian dari hal yang perlu dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, amicus curiae, apakah itu akan punya nilai atau tidak, itu sangat tergantung dengan kebijakan kebajikan daripada majelis hakim, masing-masing hakim konstitusi, bagaimana dia membacanya dan mempengaruhi atau tidak, itu lagi-lagi tergantung pada masing-masing individu, keyakinan hakimnya semacam apa. Karena sebagaimana kita tahu, Undang-Undang MK mengatakan bahwa putusan MK itu ditentukan berdasarkan Undang-Undang Dasar dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Jadi alat bukti itu tidak berdiri sendiri, tapi dia menjadi syarat kumulatif, bukan alternatif ya. Karena kata-katanya dan alat bukti dan keyakinan hakim. Oke, Bang Denny, nampaknya komunikasinya agak terganggu, Bang Denny. Menyarankan sebenarnya paslon 03 beyond reasonable doubt, karena mestinya tidak. Oke, Bang Denny, boleh diulang, Bang, apakah yang beberapa kalimat terakhir tadi itu terkait dengan apakah gugatan? Oke, kita sorry, kenapa gugatan saya tidak tahu mendengar? Tadi Abang kalimat-kalimat terakhir tadi agak terputus, Bang Denny. Apakah boleh diulang? Saya katakan bahwa terkait dengan amicus curiae akan sangat tergantung dengan majelis hakim. Karena Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya tidak hanya bicara alat bukti, tapi juga dan keyakinan hakim. Jadi alat bukti dan keyakinan hakim itu dua syarat kumulatif, dua syarat yang terpisah untuk dibuat putusan hakim. Karena itu kalau dalam konteks putusan Pilpres, saya sepakat bahwa harusnya tidak menggunakan standar beyond reasonable doubt, karena itu pidana yang persiapan penyidikan persidangannya berbulan-bulan, bahkan kalau sampai Mahkamah Agung itu bertahun-tahun. Kalau ini kita hanya punya waktu 14 hari, sehingga sepanjang hakim teryakinkan memang ada isu konstitusionalitas, mestinya dia melakukan langkah-langkah menyelamatkan prinsip pemilu yang luber, jujur, dan adil. Baik, Bang Todung, ini terkait dengan tadi Bang Hendar mengatakan bahwa ini bukan suara rakyat dengan amicus curiae, ini adalah elit seperti itu. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah seperti itu? Lalu memang jika hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan kawan-kawan 03, apa lanjutannya? Bang Todung, silahkan. Saya tidak mempersoalkan apakah yang datang itu elit atau tidak. Yang penting kan mereka merasa concern dengan sengketa Pilpres yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Dan pertanyaannya adalah apakah apa yang dimuat dalam amicus curiae tersebut relevan atau tidak dengan sengketa Pilpres ini. Saya kira kearifan dan kenegarawan hakim-hakim MK ini akan menentukan. Sebab tadi dikatakan bahwa jangan sampai amicus curiae ini mengabaikan 96 juta suara yang memilih Prabowo dan Gibran. Nah, buat saya pernyataan semacam ini tidak terlalu pas ya. Sebab nanti bisa juga dipersoalkan apakah klaim dari paslon 01 dan 02
bahwa ada intimidasi, tekanan terhadap pemilih-pemilih untuk memilih paslon tertentu, nah itu kan juga satu soal yang saya kira sih perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Jadi angka 96 juta itu apakah real atau tidak? Apakah itu masuk angka orang-orang yang diintimidasi dan ditekan untuk memilih? Tapi saya tidak ingin masuk pada persoalan semacam ini, karena ini kan persoalan yang bisa saja debatable dan tidak akan ketemu antara pihak. Buat saya serahkan saja kepada majelis hakim, monggo silahkan apakah itu relevan atau tidak, apakah mau dipertimbangkan atau tidak, karena memang majelis hakim tidak terikat dengan apa yang ditulis di amicus curiae itu. Baik, Bang Zuhad, bagaimana Bang Zuhad terkait dengan hasil akhir jika memang tidak sesuai dengan harapan dari kawan-kawan 01, apa lanjutannya? Lalu juga apakah memang amicus curiae yang diajukan oleh kawan-kawan 01 hanya dari kelompok elit atau mungkin aktivis dan bukan dari suara rakyat? Bagaimana Bang Zuhad menanggapinya? Sekali lagi logika di pengadilan itu berbeda dengan logika pemilu, di mana kalau pemilu itu kan dia memang mengedepankan kuantitas, jumlah gitu, yang akan menentukan siapa menang siapa yang kalah. Sementara dalam logika pengadilan yang menentukan kemenangan dan kekalahan itu kan siapa yang benar dan siapa yang salah berdasarkan ukuran-ukuran objektif yang sudah ditentukan di dalam norma baik konstitusi maupun undang-undang. Nah itu poin utamanya, bahwa amicus curiae ini mudah-mudahan begitu, kalau harapan kami bisa membantu para hakim untuk dapat menemukan kebenaran yang substantif tadi, sehingga dapat melahirkan keputusan yang adil untuk kita semuanya. Nah, terkait dengan apa jika yang terjadi kemudian tidak sesuai dengan petitum, saya kira saya pertama menjawab secara normatif dulu bahwa memang putusan Mahkamah Konstitusi ini final and binding. Kita menghormati itu. Nah, apa langkah berikutnya? Tentu kita akan berkoordinasi dengan prinsipal kita, capres-cawapres dan beserta dengan tim untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Apakah akan dilakukan langkah lanjutan berupa langkah politik atau langkah hukum, kita nanti akan menunggu selanjutnya. Tetapi kami percaya bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan juga berdasarkan penilaian yang kami lakukan, kami percaya bahwa hakim akan memberikan putusan dan mengabulkan apa yang sudah kami mintakan. Terima kasih. Oke, Bang Hendar, terkait dengan pertanyaan tadi, jika memang hasil akhir tidak sesuai dengan harapan dari kawan-kawan 02 seperti apa, lalu tadi yang Bang Tony beranalogi bahwa bisa saja 90 juta suara itu tidak benar. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, pertama kan terkait dengan masalah 96,2 juta itu sendiri ya. Ini harus dibedakan dengan perspektif atau kanalisasi kita. Saya akan bagi dua kanal dia ya. Bahwa amicus curiae dan 96,2 juta itu kan dua kanal yang berbeda sebenarnya. Karena kanal amicus curiae ini ada kanal kualitatif. Ya, kanal kualitatif dan pendapat pribadi yang dicampurkan dengan ada mungkin ada perasaan emosi, ketidakpuasan dan lain sebagainya ya, perspektif tersendiri ya kan, tidak mengatur tentang masalah angka-angka. Nah, kalau yang apa dikatakan oleh Bang Todung tadi ya, membenturkan antara 96,2 juta dengan amicus curiae, ini kan saya rasa kurang tepat, karena ini kan terkait dengan masalah persisian hasil itu sendiri yang memang harus diuji melalui argumentasi yang sifatnya kuantitatif, ya kan gitu kan. Apakah bansos itu mempengaruhi atau tidak? Apakah sirekap itu benar-benar dijadikan alat untuk dugaan pelanggaran dan lain sebagainya? Dan kita berpendapat, ya kan, salah satu mungkin pendapat kita, kelemahan daripada 01 dan 03 tidak bisa membuktikan dalilnya sendiri. Jadi sebenarnya tanpa kita sendiri pun memberikan pembelaan ya terkait dengan masalah ini, memberikan jawaban dan lain sebagainya, pembuktian juga sebagainya, sebenarnya itu sudah gugur dengan sendirinya. Tapi kita menggunakan hak kita dan termasuk juga ya kan menghadirkan ahli-ahli menjelaskan apa itu sebenarnya bansos, korelasinya dengan suara, dan tidak ada sama sekali korelasinya. Kita disampaikan fakta-faktanya juga seperti itu ya kan, dan juga kehadiran 4 menteri ya yang tadinya dimintakan oleh pihak 01 dan 03 untuk dihadirkan, yang mungkin skenarionya untuk memperkuat ya kan argumentasi, ternyata malah
melemahkan argumentasi daripada 01 dan 03. Jadi saya berpendapat dan sangat yakin putusan ini tidak akan diterima atau setidaknya akan ditolak. Oke. Seperti itu. Baik, terakhir dari Kang Denny, apakah hakim yang komposisi hakim menurut Kang Denny akan berlaku adil dalam hal ini? Lalu kira-kira apa langkah yang bisa dilakukan oleh masing-masing pasangan yang kalah Senin besok? Ya, tanggal 22 April adalah tanggal yang bersejarah. Apakah Mahkamah Konstitusi hakim-hakimnya bisa menangkap persoalan ini secara lebih substansial ya? Saya termasuk yang menolak bahwa ini hanya dikerangkakan sebagai angka-angka 90 juta atau berapapun. Yang lebih substantif itu adalah seberapa konstitusional angka itu didapatkan. Bukan hanya kemudian ini angkanya sekian, tapi dalam proses mendapatkan angka itu, bukan hanya dalam penghitungan teknisnya, apakah ada prinsip-prinsip konstitusi yang dilanggar atau tidak. Inilah esensi dasar dari Mahkamah Konstitusi, dan itu sebabnya yang statistik atau matematis gitu. Karenanya 22 April kita akan melihat seberapa menangkap pembuktian itu bukan hanya semata-mata dan kata-mata beyond reasonable doubt tidak ada tadi, karena itu penting. Bagaimana proses pembuktian ini dipahami gitu. Kalau dalam 14 hari yang diminta dibuktikan adalah selisih 50 juta, itu mission impossible. Saya mewakili caleg dengan selisih hanya 6.000, itu mengumpulkan hasilnya dan merekapnya 1 bulan. Itu 6.000 suara. Jadi kalau Anda ingin membuktikan 1 juta suara, nggak usah berbicara 50 juta perbedaan, maka dalam 1 hari pembuktian bagi pemohon atau 5 hari pembuktian para pihak, itu akan cukup lama. Baik, Kang Denny. Itu sebabnya memang dia dengan sendirinya tidak hanya bicara kuantitatif. Dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi memang dan dalam putusan-putusannya mengakui adanya argumentasi kualitatif. Kalaupun sejauh ini tidak ada sengketa pilpres yang dikabulkan, itu bukan karena Mahkamah Konstitusi berpijak pada kuantitatif, karena eksepsi para pihak terkait kuantitatif sebenarnya ditolak oleh Mahkamah. Selama ini argumentasi kualitatif itu tidak menjadi dasar putusan karena dianggap tidak terbukti. Nah, tidak terbuktinya itu yang menurut saya perlu dikritisi, karena memang kalau menggunakan standar pidana atau bahkan perdata tidak tepat. Ini bukan perkara perdata di mana para pihak itu adalah elemen-elemen private yang putusannya juga berdampak private. Ini adalah perkara publik di mana akibatnya akan erga omnes toward all. Yang menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Dia tidak berlaku hanya bagi para pihak, pemohon 1, pemohon 2, pihak terkait, KPU. Ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu pembuktiannya memang harus dilakukan bersama-sama. Maka hakim sendiri harus mempunyai keyakinan bahwa dia ada pelanggaran konstitusi atau tidak. Itu yang penting. Itu sebabnya dia final and binding dan mengikat dan memang dihormati sepanjang putusannya sesuai dengan electoral justice, keadilan kepemiluan. Jika tidak, mungkin dia akan diterima secara legal, tapi dia akan ditolak secara sosiologis atau secara moralitas. Baik, terima kasih Bang Zuhad, Bang Hendar, Bang Todung, dan juga Kang Denny telah bergabung bersama kami sore hari ini. Kita tunggu bersama-sama tanggal 22 nanti. Semoga ini bisa menjadi jawaban bagi semua pihak yang bertikai. Selamat sore abang-abangku. Selamat sore, Bang Zuhad, Bang Todung. Terima kasih. Yuk, kasih. Ya, pemirsa, tim Pusat Laboratorium Forensik Polri melakukan olah tempat kejadian perkara peristiwa kebakaran yang dialami ruko di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kebakaran mengakibatkan 7 orang tewas. Dan untuk mengetahui update terkini, sudah bersama kami Syah Reza di lokasi kebakaran ruko di Mampang Perapatan. Ya, Syah Reza, bagaimana situasi olah TKP di sana pasca kebakaran yang terjadi pada Kamis malam kemarin? Silakan.
Ya baik, Angelika dan juga pemirsa terkait situasi terkini pasca kebakaran yang melanda sebuah ruko di Jalan Mampang Perapatan Raya di Jakarta Selatan terpantau sudah mulai aman dari mara bahaya yang mengancam sebuah ruko tersebut. Di mana dari tampak di halaman luar ini sudah mulai dipasangkan garis polisi oleh pihak kepolisian setempat, lalu dilanjutkan juga tadi ada tim Inafis dari Polda Metro Jaya yang melakukan olah TKP sementara guna menyelidiki terkait kasus yang menewaskan 7 orang hingga membuat 5 orang terluka. Sementara kita beralih ke sisi atas, Angelika dan juga pemirsa, bahwasanya kebakaran juga membuat dampak terhadap beberapa gedung yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan. Begitu mengingat di sisi kanan tempat saya melaporkan saat ini terdapat beberapa bangunan yang tampak hangus. Dan untuk di sisi kiri ini kerusakannya juga begitu parah mengingat ada berbagai kaca yang pecah sehingga ini mengakibatkan adanya serpian kaca di bawah ataupun di samping sebuah toko yang dilanda kebakaran lebih dari 16 jam. Dan terkait korban jiwa, pemirsa dan juga Angelika, bahwasanya Kapolsek Mampang Perapatan Polres Metro Jaksel yakni Kompol David Junior Kanito menyebut bahwa sudah dikonfirmasi bahwasanya ada sekitar 7, maksudnya setidaknya 7 orang yang dinyatakan tewas, di mana diantaranya adalah ada 2 wanita dewasa dan juga ada 3 pria dewasa, di mana salah satunya adalah lansia berusia 75 tahun dan juga ada 1 anak di bawah umur yakni 8 tahun dan juga 1 balita berusia 2 tahun, yang mana korban tewas dari 7 orang ini merupakan satu keluarga yang ditemukan tewas pada sekitar Jumat pagi tadi oleh petugas pemadam kebakaran pasca dilakukan atau berhasilnya proses pendinginan yang dilakukan oleh petugas damkar yang mengerahkan sekitar 100 personel dan juga 31 truk armada kebakaran guna mengatasi bencana tersebut. Dan untuk diketahui juga Angelika dan juga pemirsa bahwasanya kronologi daripada kebakaran ini terjadi lantaran karena adanya ledakan yang berasal dari kompresor akibat dari salah satu pegawai yang menyiram bensin ke kayu ring sehingga ini menyebabkan adanya muncul percikan api dan juga membuat api begitu membesar. Terlebih juga ditambah ada material-material lain yang diperjualbelikan oleh pihak toko tersebut sehingga ini menyulitkan petugas pemadam kebakaran pada pagi tadi untuk memadam kebakaran sehingga ini harus dibutuhkan sekitar 16 jam untuk dilakukan pemadaman ataupun pendinginan terkait sumber kebakaran api yang dimuncul dari pusat basement di toko tempat saya melaporkan saat ini. Dan hingga saat ini di tempat saya melaporkan saat ini untuk dampak arus lalu lintas khususnya bagi para pengendara yang kini sudah bisa melewati Jalan Mampang Perapatan Raya yang mengarah menuju Pejaten usai penutupan lebih dari 10 jam dan dipastikan bahwa masyarakat tidak perlu lagi melewati jalur yang lebih lain. Anda sudah bisa melewati jalur khusus baik itu yang mengarah ke Warubuncit dan dari Kuningan maksudnya yang dialihkan ke Pancoran pada waktu sebelumnya ataupun waktu penutupan diberlakukan lebih dari 10 jam lalu. Sementara itu Angelika dan juga pemirsa. Ya, terima kasih Syaresa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, akibat tergerus arus sungai, jalan menuju objek wisata Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah mengalami amblas sedalam 2 meter. Untuk menghindari korban jiwa, jalan sementara ditutup total. Beginilah kondisi amblesnya jalan penghubung Banjarnegara menuju objek wisata Dieng. Tepatnya di Desa Ratamba, Kecamatan Pejawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah. Curah hujan yang tinggi serta tanah yang labil ditambah tergerus arus kali ireng membuat jalan cor beton sepanjang 15 meter dengan medan menanjak ini amblas sedalam 2 meter lebih dan menjadi 3 bagian. Akibat jalan ambles tersebut sudah sepekan arus lalu lintas ditutup total. Namun masih banyak pengendara roda 2 yang nekat melewati jalan amblas tersebut dan menurut pengendara jalur ini lebih menghemat waktu untuk sampai ke dataran tinggi Dieng. Sementara untuk kendaraan roda 4 harus memutar melewati jalan Wanayasa dengan jarak 20 km lebih jauh. Kenapa lewat sini Mas? Ini kan jalannya rusak Mas. Karena kan jalur terdekatnya kan sini. Nah, ya. Kalau memutar kemana itu? Kalau muter lewat Wanayasa sana kan ya mungkin selisih 10 kilo ada. Ini amblesnya. Sekitar 2 meter lebih amblesnya. Terus ini ada beberapa titik Mas yang amblesnya Mas? Ada 3 titik untuk daerah sini saja. Ada 3 titik, jadi berubah karena cor beton, jadi jalannya putus. Petugas menyarankan agar pengendara untuk melalui jalan lain meskipun jaraknya lebih jauh karena pergerakan tanah masih terjadi.
Warga berharap jalan yang menjadi jalur perekonomian ini dapat segera ditangani. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di Simpang Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Selamat sore Bribda Eklesia. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih Angel dan selamat sore pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas menjelang jam pulang perkantoran pada hari ini tampak cukup ramai dan sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya. Yakni dari arah Keramat Jati yang akan menuju ke arah Cipayung maupun Pondok Gede tampak cukup ramai dan sudah terlihat adanya antrian kendaraan jelang traffic light di kawasan ini. Kami mengimbau pada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light demi prioritas para pejalan kaki yang akan menyeberang di kawasan zebra cross di kawasan ini. Kami menghimbau pada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya dari arah Taman Mini ataupun gerbang tol Jagorawi yang akan berbelok ke arah Keramat Jati maupun Pondok Gede juga tampak relatif lancar, sama halnya perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 600 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal yakni 30 sampai dengan 40 km per jam. Namun Anda tidak perlu khawatir pemirsa karena di kawasan ini sudah terdapat petugas kami untuk membantu kelancaran arus lalu lintas pada sore hari ini. Dan juga kami mengimbau untuk Anda yang menggunakan jalur tol, pastikan di tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Selanjutnya kami mengantisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dari arah Cililitan yang akan langsung berbelok ke arah Taman Mini dan juga dikarenakan di kawasan ini terdapat pusat perbelanjaan, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan juga selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat maupun pusat perbelanjaan di kawasan ini. Dan tidak bosan-bosannya kami mengimbau pada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi marka jalan yang berlaku dan tetap berwaspada dan meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan kembali kepada Angel di studio. Silakan. Terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya dari Simpang Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, penertiban PKL di kawasan wisata Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang sempat berujung ricuh. Para pedagang terlibat cekcok dengan petugas. Petugas gabungan Satpol PP dan SK4 Kota Padang kembali menertibkan pedagang kaki lima yang masih menggelar lapak dagangannya di sepanjang kawasan wisata Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Janji 2 bulan, inilah bulan bara. Aduh, penyelesaian kerajaan. Sejumlah PKL yang berjualan di kawasan ini mengamuk dan menolak ditertibkan petugas. Walau mendapat penolakan dari pedagang, petugas Satpol PP tetap melakukan penertiban. Satu persatu barang dagangan para PKL terpaksa disita oleh petugas ke atas mobil patroli Satpol PP. Untuk pantai kita selalu tertibkan karena kita bergabung dengan Dinas Pariwisata juga, bahwa kita sudah menentukan, Dinas Pariwisata sendiri sudah menentukan bahwa lokasi itu tidak boleh ada PKL yang berdagang dan menghalangi pandangan pengunjung kepada pantai. Jadi untuk itu bagi PKL-PKL yang masih membandel itu akan terus kita tertibkan. Sebelumnya, para pedagang kaki lima ini protes dan menolak kebijakan pemerintah Kota Padang terkait larangan berjualan di sepanjang kawasan wisata Pantai Padang karena mengganggu kenyamanan pengunjung wisata.
Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.